Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Perkenalkan, nama saya Medina. Sebelumnya, saya punya pertanyaan nih. Siapa yang suka makan nasi? Jadi, kalau belum makan nasi tuh rasanya belum makan. Hehehe. Kalau iya, berarti sama dong. Nah, cerita yang akan saya bawakan kali ini ada hubungannya dengan nasi. Berjudul Kisah Putri Tangguh. Cerita rakyat dari Provinsi Jambi. Dahulu kala, di negeri bunga yang berada di daerah Danau Kerinci, Provinsi Jambi, hiduplah seorang perempuan bernama Putri Tangguh. Ia hidup bersama suami dan ketujuh anaknya. Mereka bekerja sebagai petani dan mempunyai sepetak sawah. Walaupun sawah mereka hanya sepetak, tapi hasilnya selalu melimpah. Setiap kali selesai panen, tanaman padi kembali tumbuh subur. Begitu seterusnya. Suatu hari, Putri Tangguh mengajak suami dan semua anaknya ke sawah. Mereka memasukkan hasil panen ke gerobak. Panen sudah selesai. Sepertinya persediaan padi kita sudah cukup untuk beberapa bulan, kata Putri Tangguh. Di tengah perjalanan, Putri Tangguh jatuh terpeleset. Aduh! Teriak Putri Tangguh. Hati-hati Bu, semalam hujan deras, jalannya menjadi licin, kata suami Putri Tangguh sambil membantunya berdiri. Perjalanan ke rumah masih jauh, bisa-bisa aku terjatuh lagi. Putri Tangguh mengambil padi dari gerobaknya, kemudian padi ditebar di jalan. Melihat perilaku ibunya, si anak sulung pun bertanya, "Apa yang ibu lakukan? Mengapa ibu membuang padi itu ke jalan?" Ibu tidak membuang padi. Padi ini ibu gunakan sebagai pengganti pasir agar jalan ini tidak licin lagi, jawab Putri Tangguh. Istriku, bukankah padi itu untuk kita makan? Tidak baik jika membuang-buang makanan, nasihat suami Putri Tangguh. Masa bodoh? Bukankah padi kita sudah banyak? Apa kau mau aku terjatuh lagi dan tulangku patah? Bantah Putri Tangguh. Setelah kejadian itu, Putri Tangguh tidak pernah kembali ke sawah. Ia berada di rumah untuk merawat ketujuh anaknya. Suatu malam, anak bungsu Putri Tangguh merengek karena lapar. Akhirnya, Putri Tangguh ke dapur untuk mengambil nasi. Alangkah terkejutnya ketika ia mendapati pancinya kosong. Mengapa panci ini kosong? Bukankah tadi masih tersisa sedikit nasi? Tanya Putri Tangguh. Karena si bungsu terus merengek, Putri Tangguh pun memutuskan untuk menenak nasi. Namun, Putri Tangguh kembali terkejut ketika mendapati beras yang ia simpan dalam kaleng juga menghilang. Kemana perginya beras itu? Aku ingat masih banyak beras di sini sebelumnya. Jangan-jangan ada orang yang mencurinya. Pagi harinya, Putri Tangguh terkejut mendengar teriakan suaminya. Istriku, istriku, cepat kemari, teriak suami Putri Tangguh. Putri Tangguh segera berlari menemui suaminya. Ada apa suamiku? Tanya Putri Tangguh dengan cemas. Aku tidak tahu, lumbung ini sudah kosong saat aku membukanya, jawab suami Putri Tangguh. Putri Tangguh dan suaminya bergegas memeriksa lumbung yang lain. Betapa terkejutnya mereka ketika mendapati ketujuh lumbungnya telah kosong. Putri Tangguh pun menangis.
Jangan cemas istriku, besok kita ke sawah. Siapa tahu padinya telah mengguling. Hibur suami Putri Tangguh. Keesokan paginya, Putri Tangguh mengikuti suaminya ke sawah dengan cemas. Setibanya di sawah, tangis Putri Tangguh semakin keras karena mendapati sawahnya telah berubah menjadi semak belukar. Putri Tangguh menangis seharian. Bahkan ia tidak mau pulang dan menunggu sawahnya hingga tertidur. Dalam mimpinya, Putri Tangguh didatangi segerombolan padi yang dapat berbicara. Hai Putri Tangguh, inilah buah dari kesombonganmu. Masih ingatkah engkau ketika membuang kami ke jalan? Tanya padi-padi itu. Kau telah menghina kami. Kau telah menjadikan kami pasir untuk alas jalanmu. Kami ini dipanen untuk dimakan, bukan untuk dibuang sembarangan. Dengan membuang kami, berarti kamu tidak membutuhkan kami untuk makananmu. Putri Tangguh hanya bisa diam. Ia menyesali kebodohannya. Ia pun memohon maaf kepada padi-padi itu. Tak bisakah kalian memaafkanku? Aku telah menyesali perbuatanku. Sekarang kau dan keluargamu harus bekerja keras. Bersihkan sawah ini, bajaklah, lalu tanamlah kami kembali. Jawab padi-padi itu. Putri Tangguh tersentak bangun dari tidurnya. Kemudian ia menceritakan mimpinya kepada suaminya. Keesokan harinya, keluarga Putri Tangguh bergotong royong membersihkan sawah dan menanam padi. Putri Tangguh juga berjanji tidak akan menyia-nyiakan sebutir padi pun hasil panen dari sawahnya. Cerita Putri Tangguh mengajarkan kita bahwa kita harus mensyukuri apa yang kita miliki. Putri Tangguh terlambat untuk menyadari betapa pentingnya bersyukur ketika apa yang ia miliki sudah tiada. Sekian cerita dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.